Oke, kemudian nilai ekspektasi kontinu. Jika X adalah peubah acak kontinu dengan nilai fungsi densitasnya di X adalah Fx dan Ux adalah fungsi dari X, maka nilai ekspektasi dari Ux dinotasikan dengan Ux didefinisikan sebagai berikut. Ux sama dengan integral Ux kali Fx dx dengan batas atas batas bawah tak terhingga. Contohnya, tentukan nilai harapan. Nilai harapan itu ekspektasi ya dari selisih pengisian air mineral dalam kemasan apabila fungsi peluangnya didefinisikan sebagai berikut. Jadi ini fungsinya ada dua, fx-nya. Ada fungsi yang pertama, setengah x plus setengah untuk batasan x-nya kurang dari 1 dan x lebih besar dari minus 1. Dan fungsi yang kedua itu fx-nya sama dengan 0 untuk x yang lain, berarti selain yang fungsi pertama. Maka solusinya adalah ini kita lihat di slide sebelumnya. Nah, ini definisi dari nilai ekspektasi kontinu ya. Jadi diintegralkan terlebih dahulu, baru disubstitusikan ke masing-masing batas atas maupun batas bawah. Jadi rumusnya X sama dengan integral tak hingga X kali Fx dx. Integral dari, ini kan batas atasnya 1, batas bawahnya minus 1. X dikali dengan Fx. Fx pertama adalah setengah X plus setengah. Karena karena fungsi keduanya sama dengan 0, maka langsung saja menggunakan fungsi yang pertama ya untuk contoh yang ini. Jadi langsung ke fungsi ke-1 dipakainya. Untuk fungsi yang kedua karena fx sama dengan 0, jadi dianggap hasilnya 0, sehingga untuk penyelesaiannya ini langsung ke fungsi ke-1 saja. Jadi disubstitusikan fungsi fx-nya ya setengah x plus setengah, baru setelah itu diintegralkan. Integral dari setengah x kali x setengah x kuadrat ditambah setengah kali x setengah x. Setelah itu diintegralkan. Integral dari setengah x kuadrat itu adalah 1/6 x pangkat 3 ditambah dengan integral dari setengah x, yaitu 1/4 x kuadrat. Coba dibuka-buka lagi ya buku, atau direview lagi di materi sebelumnya, atau di materi kalkulus 1, atau di materi saat di bangku SMA terkait materi tentang integral. Hasilnya adalah setelah diintegralkan baru disubstitusikan nilai batas atasnya 1, nilai batas bawahnya adalah minus 1, sehingga didapatkan nilainya adalah 1/3. Contoh selanjutnya, misalkan fungsi densitas dari peubah acak X berbentuk Fx sama dengan 2 dikalikan 1 min X dengan X kurang dari 1 dan X lebih besar dari 0, dan fungsi yang kedua itu sama dengan 0 untuk X yang lainnya, maka diminta untuk menghitung yang poin A ada E kali E X kuadrat min 1 dan B E X kali X plus 1. Untuk yang A, penyelesaiannya adalah integral dari tak hingga X kuadrat min 1 dikalikan dengan Fx. Fx-nya itu adalah ada 2 ya, jadi ini saya coba masukkan dua-duanya. Fx yang pertama itu adalah 2 kali 1 min X dengan batasnya X kurang dari 1 dan X lebih besar dari 0, dan fungsi yang kedua itu adalah 0 dengan batas X-nya itu untuk yang lainnya. Jadi dimasukkan, disubstitusikan, dikalikan dengan fx, dimasukkan, disubstitusikan dengan fx, untuk fx sama dengan 0 dan fx sama dengan 2 dikalikan 1 min x. Ini rumus dulu dimasukkan, baru disubstitusikan untuk masing-masing fungsi. Nah, untuk batasannya yang digunakan, batasannya itu adalah kan terhingga dan tak terhingga ya. Batas bawahnya itu minus tak terhingga dan batas atasnya itu adalah tak terhingga. Jadi untuk yang pertama batas atasnya 0, batas bawahnya minus tak terhingga. Untuk yang kedua batas atasnya 1, batas bawahnya 0, dan untuk yang ketiga batas atasnya tak terhingga dan batas bawahnya adalah 1. Sehingga tinggal disubstitusikan saja. Untuk yang pertama batasan minus tak terhingga sampai dengan 0, maka
fx-nya itu kan berarti dia untuk x yang lainnya, fx-nya pakai yang 0. Kemudian yang kedua, untuk batasnya 1 dan 0, maka ini kan masuk ke batas fungsi yang pertama, sehingga dimasukkan fx-nya 2x 1 min 2 dikali 1 min x dx, ditambah untuk batas 1 sampai tak terhingga pun itu untuk yang x lainnya, sehingga fx-nya adalah 0, sehingga didapatkan untuk poin yang A ini adalah min 5/6. Nah, untuk yang B, x kali x plus 1 ini dijadikan tugas ketiga. Selanjutnya, sifat-sifat nilai ekspektasi. Ini adalah ada 3 sifat ya. Sifat 1, EC sama dengan C. Kemudian sifat yang kedua, EC kali UX sama dengan C dikali E UX. Dan sifat yang ketiga, E C1 dikali U1X ditambah C2 kali U2X sama dengan C1 dikali E U1X ditambah C2 E2X. Nah, ini pembuktian untuk masing-masing sifat tadi ya. Untuk contohnya, ini diambil dari contoh sebelumnya, di mana Px sama dengan x per 15, nilai x-nya 1 sampai dengan 5, diminta untuk menghitung Ex kuadrat min 1 dan Ex kali x plus 1 dengan menggunakan sifat-sifat nilai ekspektasi. Ini untuk yang poin pertama, E kali x kuadrat min 1, maka dipisah dulu ya, berarti kan ada X kuadrat dikurangi dengan E1. Berarti untuk X kuadratnya, dikurangi 1 ini kan konstanta bukan variabel, sehingga bisa dipisah ya. Jadi untuk E1 itu sama dengan 1, sehingga untuk X kuadrat berarti masukkan ke dalam rumus sigma X kuadrat dikalikan PX dikurangi 1. Setelah itu batasnya itu kan tadi batas atasnya 5, batas bawahnya 1, dikalikan X kuadrat, PX-nya adalah X per 15, dikurangi 1. Setelah itu baru disubstitusikan nilai X-nya. X-nya adalah untuk batas atasnya 5 dan batas bawahnya itu adalah 1. Nanti bisa dibuktikan oleh adik-adik mahasiswa. Dan untuk yang B ini dijadikan sebagai tugas yang keempat. Jadi tadi tugasnya ini tugas yang keempat ya. Tugas yang keempat adalah X plus 1 dengan menggunakan sifat-sifat nilai ekspektasi. Tugas yang ketiga adalah ini, X plus 1, perubahan acak X untuk tadi ya ekspektasi kontinu. Tugas yang kedua adalah X plus 1 yang ekspektasi diskrit. Dan untuk yang tugas pertama adalah ini dengan menggunakan momen diskrit. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami oleh adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.